Iya, terima kasih Bu. Memang valid yang disampaikan oleh Bu Unifa. Pertama, Pemda mengusulkan, jadi regulasi kita memang kan selama ini yang mengusulkan formasi itu Pemda, karena guru-guru SMA, SMP, SD itu kan di bawah Pemda. Nah, Pemda mengusulkan sesuai dengan DAU-nya. Tahun ini kita sudah sepakat untuk memberikan ruang kepada Kemdikbudristek untuk ikut menentukan formasi. Jadi formasi secara nasional, helikopter view-nya kan sebetulnya Mas Menteri Nadiem sudah tahu, saya butuh 1 juta gitu. Tetapi karena anggaran di Pemda dianggap tidak cukup, akhirnya hanya separuh yang diusulkan. Dan kami sudah bersurat ke Kementerian Keuangan juga untuk memberi alokasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Dikbud. Jadi helikopter view-nya secara nasional Dikbud. Walaupun nanti Pemda bilang kami cuma butuh 10, kalau Kemdikbud merasa di situ butuhnya 20, ya 20 ditetapkan sebagai formasinya. Sepanjang anggarannya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dan kalau nggak salah, secara prinsip sudah dapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Jadi formasi itu ada perubahan dari tahun lalu ke tahun 2022, di mana Kementerian Dikbud itu memberi pendapat tentang kebutuhan formasi. Nah, kedua mengenai seleksinya barangkali ya, kami pendapat sekali Ibu, kawan-kawan guru, Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi sekian lama di sekolah, apalagi daerah-daerah terpencil, itu harusnya kita berikan proses yang berbeda begitu. Ini juga sedang kami godok, karena kalau prosesnya kita lakukan secara rekrutmen yang normatif, dengan setiap tahun kita menurunkan passing grade, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Yang ada adalah kualitas guru kita nanti secara nasional turun, karena passing grade-nya kita turunin terus. Jadi kami sedang melihat kemungkinan proses untuk kawan-kawan guru honorer ini yang berbeda dengan rekrutmen baru. Karena di korporasi biasa itu, orang yang direkrut baru dengan orang yang sudah magang, ya prosesnya barangkali bisa kita bedakan gitu. Nah, kami sedang lihat payung hukumnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam proses seleksinya. Karena memang kalau solusinya hanya dengan menurunkan passing grade dan berharap mereka itu lulus, ternyata selama sekian tahun solusi itu tidak berhasil kita penuhi begitu. Nah, itu terkait dengan guru. Guru adalah pelayanan dasar, prioritas pemerintah peningkatan SDM. Kami mencurahkan fokus kami untuk mencoba menyelesaikan persoalan ini. Selama ini formasi itu ditentukan oleh daerah. Nah, walaupun secara nasional Kemdikbud menyatakan butuh 1 juta guru, ternyata yang diusulkan oleh Pemda itu hanya separuh, hanya 500-an ribu saja begitu. Nah, ini kami sedang melakukan perubahan regulasi. Pertama, memberi ruang kepada Kemdikbud untuk menetapkan formasi sepanjang disetujui oleh Kementerian Keuangan anggarannya. Jadi walaupun daerah nanti bilang kami cuma butuh 1.000, kalau Kemdikbud menyatakan butuhnya 2.000, ya kita akan alokasikan 2.000 kebutuhan di sana begitu. Nah, ini salah satu terobosan di 2022 ya. Jadi formasinya dibuka terlebih dahulu. Kedua, proses seleksinya juga sedang kami persiapkan cara-cara yang lebih pragmatis untuk kawan-kawan honorer ini ya. Karena guru adalah pelayanan dasar dan kita ingin sekali mereka diberikan kesempatan untuk ikut bergabung sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan. Nah, ini secara umum untuk tenaga honorer apabila nanti ada pengetesan untuk menghapuskan status tenaga honorer itu, kalau andekan mereka ini tidak masuk ke dalam status PNS maupun status P3K, apakah betul, ini saya ingin mengonfirmasi, betulkah akan ada pelibatan pihak ketiga yang akan mempekerjakan mereka sehingga kalau dilihat secara de facto, ini para tenaga honorer jangan-jangan nanti akan jadi semacam outsourcing, Pak Alex? Ya, jadi begini, Mbak Sofia. Pertama kan tidak semua pekerjaan harus dilaksanakan aparatur sipil negara kan. Jadi aparatur sipil negara adalah abdi negara yang tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya misalnya cleaning service, misalnya security dan lain-lain untuk kepentingan kantor misalnya, itu kan tidak harus aparatur sipil negara. Sebaiknya dikerjakan oleh perusahaan yang memang fokusnya di situ. Jadi kita outsource-kan ke perusahaan. Sehingga kawan-kawan ini bisa diangkat menjadi karyawan di pihak ketiga tadi. Jadi tidak harus menjadi ASN semua orang kok begitu. Kalau ASN dibutuhkan dalam waktu tertentu, sudah ada jalur P3K. Ya? Jadi kalau untuk tetap sudah ada jalurnya PNS. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaannya memang tidak perlu aparatur sipil negara yang mengerjakan, tentu kita akan buat ini di fair itu negara begitu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang. Keputusan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Jika demikian, maka terhitung sejak tahun 2023 nanti hanya akan ada 2 kategori pekerja di instansi pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun ternyata tidak menutup kemungkinan tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintah diangkat menjadi PNS dengan mengikuti proses seleksi CPNS. Adapun proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini nantinya diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah.